Jamaah sekalian yang saya muliakan, peringatan haul maknanya sanatun kamilah, peringatan setiap 1 tahun kematian. Kalau ulang tahun itu kelahiran 1 tahun, tapi kematian diistilahkan dengan peringatan haul. Intinya adalah mengenang kebaikan, mengingat kebaikan yang dihaulkan pada malam hari ini, mendoakan yang dihaulkan, memohonkan ampunan untuk yang dihaulkan. Dan buat kita yang hidup, peringatan haul ini sebenarnya merupakan i'tibar, merupakan pelajaran pengingat buat kita semua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah bahwa kematian itu merupakan nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling berharga dalam kehidupan. Guru yang paling berharga dalam kehidupan tidak lain adalah kematian. Gak usah sama yang lain-lain lah dengan kematian. Dengan kematian keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, ini menjadi pelajaran, menjadi pengingat buat kita bahwa pada saatnya pun juga kita akan sama dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat jamaah, saya muliakan, ada sebuah pesan yang berharga. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah berpesan kepada muridnya Imam Al-Muzanni. Kata beliau, ij'al akhirata fi qalbika waj'al dunya fi yadika waj'al mauta nusba 'ainayka. Yang pertama pesan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jadikanlah akhirat, taruh akhirat di hatimu, taruh dunia di tangan, taruh kematian di depan 2 mata. Artinya apa? Kita taruh akhirat di hati kita. Artinya harus ada kecintaan di hati kita dengan kehidupan akhirat. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan, kebahagiaan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kita jangan sampai menunda-nunda urusan akhirat. Akhirat nomor 1. Kalau urusan dunia, kata Imam Syafi'i, taruh di tangan kita. Akhirat nomor 1, dunia nomor 2. Urusannya gampang, urusan dunia, urusannya belakangan. Jangan sampai gara-gara cuman ada debat capres malam hari ini kagak ngaji. Betul nggak? Udah baca apa sih? Udah dulu ngaji lah. Itu namanya mementingkan kehidupan dunia daripada kepentingan akhirat. Jangan sampai gara-gara timbang mancing doang gak ibadat. Jangan sampai gara-gara tur, jalan-jalan tur sono, ke Anyer, ke Puncak, agak sembahyang. Tur ini pengajian ya maksudnya. Lah ilmiah pengajian, kagak sembahyang semua. Aduh, kacau. Salah besar. Akhiratnya di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, cari pahala, cari kebaikan untuk bekalmu ke negeri akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan di duniamu, bagianmu di akhirat. Akhirat mesti dicari. Wabtaghi itu bil amal, cari, tuntut semaksimal mungkin, cari, jangan diem aja. Kebahagiaanmu untuk di akhirat nanti. Kalau dunia bahasanya jangan lupa. Beda nggak? Beda. Akhirat kejar, dunia jangan lupa. Beda nggak? Jangan dibalik. Dunia kejar, akhirat jangan lupa. Salah. Jauh. Lu pergi ke pasar, cari daging, cari ketemu, jangan pulang. Cari daging, cari beras.
jangan lupa beli cuka. Ya, beda nggak? Beda. Jangan lupa beli garam. Emang makan garam kita? Emang makan cuka? Betul nggak? Makan daging, makan beras, cari. Kalau timbang cuka si garam, nggak kenapa-napa sih, betul nggak? Iya kan? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau saya kurang sepaham tuh, kalau mau disamain, diseimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Enggak, akhirat tetap nomor 1. Dunia nomor 2. Sebab kenapa? Akhirat kekal abadi selama-lamanya. Betul? Biar kata kita susah di dunia, enggak lama. Miskin di dunia, agak lama. Menderita sakit di dunia, lama enggak? Agak lama. Tapi di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mau pilih yang mana coba? Akhirat. Hadirin jamaah yang saya muliakan, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa kafa bil mauti wa idza. Maka pesan yang ketiga Imam Syafi'i, waj'alil mauta nusba ainaika, jadikan kematian itu taruh di depan dua matamu. Kita jangan bilang masih lama kok mati, itu nggak mau ya. Masih lama kok, masih muda, masih gagah, ya kan? Jangan taruh kematian jauh dari pandangan mata kita, di depan mata kita tuh. Makanya kita diperintahkan oleh baginda Rasul supaya banyak mengingat kematian. Emang maksudnya apa tuh? Kalau kita banyak mengingat kematian, maksudnya kalau kita ingat kematian itu laksana mobil itu remnya tuh. Mobil bagaimana cakepnya kalau nggak ada remnya, bahaya nggak? Waduh, ngeri Pak. Ya kan? Apa aja disikat, apa aja ditabrak, nggak ada remnya. Hidup juga sama. Kalau orang gak ingat mati, banyak kebablasan dalam hidup ini. Remnya biar pakem. Remnya biar pakem. Bayangkan Pak, kalau kita tadi Imam Ghazali, bagaimana cara kita mengingat kematian? Kita berada di satu gurun Sahara yang begitu mengerikan. Bayangkan kita berada di tengah lautan dengan badai yang begitu dahsyat dan menakutkan. Maka pada saat itu yang kita ingat hanya cuma satu, kematian. Betul nggak? Nggak ada keinginan kita untuk senang-senang dengan kehidupan dunia pada saat itu. Kalau kita ingat mati itu bukan berarti kita diem di rumah gitu ya, nggak mau ngomong, nggak mau gaul, nggak mau ngobrol. Bukan begitu ingat mati, itu mah stres itu. Betul nggak? Ya kan? Silahkan kita bergaul, silahkan kita berteman dengan siapa saja, tapi di hati kita ingat bahwa segala apa yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ya, biar pakem rem dalam hidup ini. Insyaallah ya, dengan kita ingat-ingat dengan kematian, kita akan selamat. Kita akan selamat. Makanya ya, kita yang hadir pada malam hari ini bagian cara kita mengingat kematian. Betul? Kalau kita pengen ingat mati Pak, sering-sering tuh namanya ke rumah sakit tuh. Ya, sering-sering lihatin tuh orang-orang yang pada terkapar, yang pada sakit, orang-orang yang pada sekarat di rumah sakit. Sering-sering ziarah kubur tuh biar ingat mati, biar hati kita lembut. Betul? Jangan mainnya ke mall dulu. Mainnya ke mall dulu. Kapan ingat matinya mainnya ke pasar. Ya. Tengokin orang sakit. Ya Allah, saudara kita sakit. Orang kalau sakit mulu kan, itu kan lampu kuning itu. Tantar masuk keluar rumah sakit, ya kan? Ada juga sih yang masuk rumah sakit
Si Widek. Widek. Widek ada orang ini ya. Ya si Widek masuk rumah sakit itu. Kalau di pegawai rumah sakit ya. Ya. Ya jamaah yang saya muliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aksiru dzikra hadimillah. Perbanyaklah oleh kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Paling kagak ada 3 hal. Jamaah. Yang pertama, kalau kita ingat dengan kematian, ya, kita ingat dengan kematian pada saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita tidak menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman la'allakum tuflihun. Pasti kalian akan beruntung. Dengan tobat, insyaallah kita akan selamat. Kita akan beruntung di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tunda tobat dosa, Pak. Kita berbuat maksiat nih, berbuat dosa, kita tunda sampai besok, menundanya dosa. Bukan dosa pokoknya nih, dosa menundanya. Lusa kita nggak tobat, dosa lagi. Sampai seminggu kita nggak tobat, dosanya makin gede. Dosa menunda-nunda tobat. Kalau setahun kita tunda, berapa besar dosa kita? Paham ya? Nah, kita diperintah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita ingat mati, kita segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab nih, betul nggak? Tanggal berapa Rajab nih? Tanggal 10. Ini Rajab ini bulan di mana kita diperintah untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak diperintah untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doanya tuh. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya. Itu diperbanyak tuh istighfar di bulan Rajab. Kata ulama, ini Rajab bulan bersih-bersih. Bulan bersih-bersih dah. Ramadan dikit lagi nih. Dari sekarang ini orang nyambut Ramadan dari sekarang, bukan ucuk-ucuk timbang besok, baru sekarang. Salah. Nyambut Ramadan dari bulan Rajab. Persiapannya 2 bulan. Orang-orang dulu Rajab udah puasa, Pak. Sebulan puasanya Rajab. Saban sebulan, Ramadan enteng dia. Udah pemanasan 2 bulan. Itu kan tiba-tiba aja besok Ramadan, kaget kita. Aduh, besok Ramadan gua takut nih. Betul nggak? Takut kagak makan. Masya Allah. Dulu nenek-nenek, aki-aki puasanya kuat banget 2 bulan, 3 bulan, 100 hari puasanya. Ada yang gitu di sini? Ramadan kagak diwajibin kagak puasa ya. Iya. Udah karena wajib aja, mau nggak mau puasa. Nah, jadi Rajab ini bebenah nih, bersih-bersih nih. Yang jelek-jelek tuh buang-buangin tuh hati kita, ya kan? Yang jelek, yang kotor di hati kita, buang-buangin biar jauh. Antar sabar tuh, ya kan? Yang jelek-jelek yang kita buangin, khali tahali, dandani dah tuh, cakepin, ya kan? Dibedakin dah tuh, dandani, cakepin. Nanti buahnya di bulan suci Ramadan. Ada ulama mengatakan ini Rajab bulan nanam, bulan menanam kebaikan. Bulan Syaban bulan nyiram, ngerawat kebaikan. Hasilnya bulan Ramadan metik daripada tanaman kita, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, dengan banyak mengingat mati, insya Allah kita menjadi hamba yang banyak bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata ulama, dengan banyak kita ingat mati, kita menjadi hamba yang qanaah. Tahu qanaah? Bukan siti qanaah, bukan. Qanaah itu ar-ridha bil qalil.
Menerima bahasa Jawa, nerima apa yang sedikit. Kalau banyak sih harus menerima, betul nggak? Ini yang sedikit ini kita ngedumel aja nih. Ar-ridha bil qalil, menerima yang sedikit apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terima aja udah, dengan hati yang lapang, yang luas. Betul nggak? Apa yang ada kita syukurin, alhamdulillah. Jangan lihat orang yang lain yang kaya, kapan bersyukurnya sama Allah taala. Allah Subhanahu wa taala firman yang mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, ya, apapun wujudnya amal saleh, min dzakarin wa unsa, mau laki ke mau perempuan ke, siapapun orangnya, wa huwa mu'min, padahal dia beriman kepada Allah. Beramal soleh, beriman. Kalau amal doang gak ada iman, jadi mentah tuh amal, kagak ada cantolannya. Gak ada cantolannya, mau kemana tuh amal gak ada iman? Mardut, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, amal soleh, yang kerjain laki-laki perempuan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, pasti kata Allah, aku berikan baginya kehidupan yang menyenangkan. Di mana? Di dunia ini. Ini firman Allah Ta'ala. Pasti siapapun orangnya yang beriman, beramal soleh, mau laki mau perempuan, Allah berikan kehidupan yang menyenangkan dalam hidup ini. Senang dengan apa? Dengan harta? Belum tentu. Betul nggak? Apa iya orang bisa membeli kebahagiaan dengan harta? Enggak juga sih. Berapa banyak orang-orang yang kaya hidupnya gak bahagia? Betul nggak? Itu di Pondok Indah tuh Pak, rumahnya masya Allah, tiang aja bisa 60 juta itu. Orangnya kagak ada, babu sini tuh, babu sini. Orang kaya menjadi kebahagiaan di mana? Dia ke Eropa, dia ke Amerika. Kita kemana nih kebahagiaan? Ragunan mana itu? Dan orang susah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah berikan kehidupan yang menyenangkan, hidupnya senang. Senang tuh di mana? Di hati. Nih hatinya senang, bawaannya senang aja. Biar kata hidupnya pas-pasan, senang hatinya. Enak gak begitu? Allah taruh dalam hatinya kesenangan, kebahagiaan, walaupun hidupnya pas-pasan. Betul gak? Apalagi sih orang ada, orang kaya, itu bukan ukuran itu. Allah taruh kebahagiaan di hatinya. Emang siapa yang kasih kebahagiaan? Emang duit? Bukan. Allah yang taruh kebahagiaan di hati kita. Hati kita damai, tenteram, senang bawaannya. Kenapa? Iman, beramal soleh, hati yang qanaah. Orang yang qanaah itu raja, segala raja di atas muka bumi ini. Orang yang qanaah itulah orang yang paling kaya hakikatnya, hidup di atas muka bumi ini. Betul. Al-qanaatu kanzul la yafna. Sifat qanaah itu, nerimo itu merupakan kekayaan yang tidak akan ada habis-habisnya, walaupun hidupnya pas-pasan. Kebahagiaan di dalam hati, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, bukan pada kedudukan, tapi kedamaian, ketenteraman yang Allah taruh di dalam hati orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, tanda orang berfaedah banyak mengingat mati adalah membuat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mati Pak, semangat. Betul nggak? Kita mau tahajud dibangunnya, bos. Oh iya, kita bisa mati nih. Kira-kira bangun nggak? Lah bangun coba, jam 2 bangun lah. Ini bangun kencing doang, tidur lagi. Betul nggak? Bangun jam 3, begitu bangun, waduh. Terus sebelum subuh mau mati nih. Coba gimana coba? Kira-kira tahajud kan nih? Pasti tahajud. Di depan mata kita kematian, nggak pakai besok. Sebentar lagi mau mati. Masya Allah Pak, ibadah kita luar biasa. Kalau kita taruh kematian di depan mata kita, betul nggak? Ya, oleh karena itu ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa di bulan Rajab ini nih. Ya, ulama nganjurin kita banyakin doa tadi dibaca tuh. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kebaikan kami di bulan Rajab. Tahu kebaikan, keberkahan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita mulai minta sekarang di bulan Rajab. Wa Sya'ban, ya Allah berikan kami keberkahan, kebaikan di bulan Sya'ban besok atau Rajab Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ketemu bulan suci Ramadan fi khairin, dalam kebaikan, wa lutfin wa afiatin, kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat walafiat, Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.